adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi melalui ibadah sekolah minggu online. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengasihi
mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami anak-anak-Mu yang ada di rumah kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulaikan ibadah ini, kiranya Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kesungguhan di dalam hati kami, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kak Rosi mau coba tes semangatnya dulu ya. Adik Mania kita tes semangatnya teman-teman yang ada di rumah dulu ya. Kalau Kak Rosi panggil Laskar Kristus, jawabannya apa Kak? Biasanya Kak? Yang keras dong, kan Kak Mania kan bawa mic. Kalau Kak Rosi panggil Laskar Kristus, biasanya jawabannya apa Kak? Ya. Oke siap. Adik-adik di rumah jangan kalah sama Fania yang pakai mic ya. So, adik-adik di rumah suaranya harus lebih keras. Kak Rosi coba ya, 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Satu kali lagi ya Kak. Laskar Kristus. Siap. Oke siap. Kita mau nyanyikan lagu pertama. Lagu pertama kita nyanyikan Happy Ya pakai gerakan. Jangan adik-adik yang di rumah jangan lupa pakai gerakannya ya. Tapi jangan sampai mengurangi cinta kita dan kasih kita buat Tuhan. Untuk lagu yang selanjutnya kita mau angkat pujian Aku Diberkati. Nanti adik-adik tepuk tangannya yang keras ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh ya Tuhan mengajar kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, berkatilah pikiran kami, berkatilah hati kami, sehingga kami dapat bersungguh-sungguh untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, selamat pagi dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan sukacita hari ini kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, walaupun lewat online ya. Tapi jangan sampai
patah ya semangat kita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini Tante akan mengulang kembali akan cerita yang beberapa minggu lalu kita dengar. Tante cerita, Kakak Laura cerita, yaitu tentang penampakan Tuhan Yesus setelah dia disalibkan, dan juga tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik boleh diingat lagi ya, tanggal berapa sih Tuhan Yesus itu disalib yang kemarin bulan April itu? Ingat nggak ya? Waktu yang Jumat Agung, ya Jumat Agung itu yaitu tanggal 10 April ya, dimana itu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus lalu mati dan dikuburkan itu pada Jumat Agung tanggal 10 April. Dan setelah itu kita memperingati Paskah, yaitu 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus. Berarti kalau habis tanggal 10 April ditambah 3 hari berarti tanggal 13 April ya. 13 April kita memperingati hari Paskah ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang ya. Dia menampakkan diri selama 40 hari, yaitu tepatnya tanggal 21 Mei. Jadi coba kalian hitung-hitung deh, dari tanggal 13 April sampai tanggal 21 Mei itu berapa ya? Ayo, yang punya kalender kalian hitung. Itu ada 40 hari ya. 40 hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang. Setelah itu, setelah 40 hari dia menampakkan diri, lalu dia naik ke surga. Dia terangkat ke surga pada hari yang ke-40. Coba kalian lihat di kalender ya, tanggal 21 Mei itu adalah tanggal merah. Tanggal merah itu di situ ada keterangannya bahwa memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Itu artinya kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, berarti kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, berarti Tuhan Yesus ninggalin kita dong. Tuhan Yesus ninggalin murid-muridnya dong. Tuhan Yesus meninggalkan anak-anaknya. Ingat yang Kakak Laura cerita waktu itu ya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengingatkan pada murid-muridnya juga bahwa Tuhan Yesus akan memberikan roh penghibur, yaitu yang Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu apa sih? Sudah dijelaskan loh sama Kakak Laura waktu itu ya. Kalian harus belajar lagi, ingat-ingat lagi. Apa ya Roh Kudus itu? Apa ya Roh Kudus? Boleh dibuka lagi YouTube-nya ya. 2 minggu yang lalu Kak Laura sudah cerita, kalian tidak boleh lupa ya. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, yaitu pada hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau gitu tanggal berapa ya? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga tanggal 21 ditambah 10 hari, berarti tanggal 31. Tanggal 31 itu kapan ya? Hari ini. Hari ini tanggal 31 Mei kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tante, pencurahan Roh Kudus itu kan cuma ada di Alkitab ya, pada zaman dulu ya, berlaku untuk murid-muridnya, berlaku untuk orang-orang waktu itu. No. Adik-adik semuanya juga bisa menerima Roh Kudus.
Roh Kudus akan selalu tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus akan menjadi kekuatan untuk kita. Roh Kudus akan menjadi penghibur untuk kita. Dia akan mengingatkan akan segala kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Gimana caranya? Gimana kita caranya dapat Roh Kudus? Kalian bisa berdoa. Berdoa sama Tuhan. Sekarang kalian masuk kamar masing-masing, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, berikan aku Roh Kudus yang akan menuntun aku di dalam kehidupanku, yang akan memberikan aku penghiburan saat aku sedih, yang akan memberikan aku kekuatan di saat kelemahan, di saat aku sakit. Roh Kudus juga memberikan kekuatan penghiburan kepada aku, kepada orang tuaku, kepada keluargaku. Dia akan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melakukan yang jelek ya, tapi kita harus melakukan yang baik. Roh Kudus bisa ingetin itu. Adik-adik mau nggak? Adik-adik mau nggak Roh Kudus tinggal dalam hati kita? Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Mau ya? Mau ya? Semuanya mau ya? Ya, tepat hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Ingat-ingat, Hari Pencurahan Roh Kudus, yaitu 50 hari setelah Hari Paskah ya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekarang sebelum kita berdoa, sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini ya, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dibaca bareng-bareng ya. Sudah dapat semuanya? Oke. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Adik-adik semuanya mau kan diselamatkan? Adik-adik mau kan semuanya masuk ke surga, berkumpul bersama Tuhan di surga? Mau ya? Oke. Kalian hafalin ini ayat hafalan pada minggu hari ini. Nanti kalian share di grup ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tirukan tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap kami, sehingga kami akan selalu dekat dengan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Engkau memberkati mereka. Engkau juga memberkati seluruh keluarga kami. Engkau berkati teman-teman kami dan guru-guru kami. Kami juga berdoa Tuhan, supaya virus corona ini segera pergi dari muka bumi ini, sehingga kami anak-anak-Mu sekolah minggu
di semua tempat boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Dan kami boleh bebas memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.